Pusaka ini mengalahkan keris Nogososro dan keris Condong Campur, sekaligus menjadi pusaka andalan kerajaan Majapahit. Pusaka ini dibuat pada zaman kehadiran Wali Songo, sekaligus menjadi saksi sepak terjang para pemuka agama Islam di tanah Jawa. Langsung saja kita buka rahasia pusaka ini. Tonton sampai habis, jangan sampai salah kaprah dalam memahami. Busananya menggunakan ladrang Surakarta dengan bahan kayu trembalo iras lawasan. Sedangkan pendoknya blewah berbahan kuningan tebal lawasan juga. Secara keseluruhan, pusaka ini nampak gagah dan pitekso. Pusaka Luk 13 dapur Kanjeng Kiai Sengkelat Pamorwoswutah Tangguh Demak abad 15. Pusaka ini kami alih rawatkan, tentu dengan syarat mahar pinangnya yang penuh. Pusaka ini memiliki angsar terkuat untuk kepemimpinan, kehormatan, wibawa, tolak bala, dan kerezekian. Biasanya pusaka ini banyak dicari terutama seorang pemimpin, karena kekuatannya yang keras dapat mengimbangi tugas para pemimpin. Kekuatan pengaruh yang sangat tinggi dapat memudahkan tercapainya kesuksesan seorang pemimpin. Dengan memiliki pusaka ini, kehormatan secara total akan didapatkan oleh pemiliknya. Karena pusaka ini membuat pemiliknya memancarkan aura wibawa yang sangat tinggi. Refleks setiap orang yang dijumpai menjadi segan dan tunduk kepada pemilik pusaka ini. Mari masuk dalam kesejarahan. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri khususnya di Pulau Jawa. Pusaka ini menjadi saksi surutnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak. Salah satu yang membuat pusaka ini bernilai adalah kelangkaannya karena masa kepemerintahan kerajaan Demak sangat singkat. Sunan Kalijaga meminta kepada salah satu empu kondang karena kesaktian dan mahakaryanya, yaitu Empu Supo Mandrangi. Sebiji besi diberikan kepada beliau lalu diciptakanlah keris menakjubkan dengan jumlah Luk 13, warnanya kemerah-merahan. Setelah itu diserahkan kepada sang pemesan yaitu Sunan Kalijaga. Dalam sekejap beliau terkagum melihat mahakarya yang menakjubkan. Lalu diberikanlah nama menjadi Kiai Sengkelat. Pusaka Sengkelat itu diberikan kepada Raja Majapahit karena dirasa keris Sengkelat tidak cocok untuk kalangan pandita maupun ulama. Energinya terlalu keras dan lebih condong untuk kepemimpinan dan kadigdayan. Setelah diterima oleh sang raja, pusaka tersebut disimpan dalam ruangan khusus pusaka istana. Peran pusaka Sengkelat sangat penting ketika tragedi wilayah Majapahit diterpa gebluk wabah mengerikan karena keganasan keris Condong Campur. Setelah berbagai ritual dilakukan dan tidak meredakan energi negatif dari pusaka tersebut, maka keris Nogososro dikeluarkan dan diarak mengelilingi istana. Hingga pada akhirnya energi negatif bisa redam, tetapi akhirnya muncul kembali malah lebih kuat. Setelah keris Nogososro juga tidak mempan, maka keluarlah pusaka andalan Majapahit dari kalangan rakyat, yaitu Kanjeng Kiai Sengkelat yang berhasil mengalahkan serta menghancurkan keris ganas Condong Campur hingga Majapahit terbebas dari teror pagebluk mengerikan. Sedikit gambaran tentang pagebluk waktu itu. Jadi begini, kala orang pagi sakit lalu malamnya meninggal, ketika malam sakit paginya meninggal, dan itu terjadi serentak dengan banyak orang sehingga korban bergelimpangan. Masuk dalam filosofi keris Sengkelat. Sengkelat memiliki arti sengkel atine, jika diartikan yaitu marah atau kecewa atau jengkel. Dikatakan keris Sengkelat adalah bentuk protes rakyat kepada para penguasa yang mementingkan perutnya sendiri dan kalangannya saja. Sekaligus menjadi pesan peringatan kepada para penguasa bahwa jangan sesekali membuat rakyat marah, karena ketika rakyat disatukan karena kemarahan, maka kekuatan dahsyat dan mengerikan akan lahir pada